Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wa ba'du ayyuhan nas ittaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u la'allakum turhamun. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara sekalian, masih ada beberapa hadis yang perlu kita ingat lagi. Mungkin kalau perlu dihafal ya sebagai pegangan bahwa kita hidup itu yang paling utama adalah beribadah kepada Allah. Tugas kita hanya beribadah kepada Allah. Itu tugas yang diberikan oleh Allah kepada kita. Masalah menjalankan tugas itu nanti perlu modal, perlu biaya, perlu apa-apa, Allah yang akan menyediakan. Jangan khawatir, jangan takut tidak kebagian, jangan takut tidak dapat ongkos untuk ibadah. Allah pasti kasih. Ya ongkos untuk ibadah, ya biaya untuk ibadah. Itu kan semuanya perlu biaya. Hidup ini perlu biaya. Itu nanti Allah yang ngatur. Kalau Allah sudah ngatur kita itu sudahlah, segala urusan itu beres. Kalau yang ngatur itu Allah. Tapi kalau yang ngatur orang, ya manusia itu ada batasnya, sehebat apapun. Jadi nanti suatu ketika dia pasti akan bingung mengatur dunia ini. Saudara, kemarin sudah disampaikan bahwa Nabi Muhammad SAW, Rasulullah SAW telah bersabda, yadkhulul fuqara'ul jannata qablal aghniya'i bi khamsimi'ati am. Yadkhulul fuqara' akan masuk orang-orang fakir itu, orang-orang miskin itu al jannata ke dalam surga. Akan masuk ke dalam surga orang-orang miskin itu qablal aghniya'i, sebelum orang-orang kaya. Ya, bi khamsimi'ati amin, dengan jaraknya 500 tahun. Jadi orang-orang miskin-miskin itu akan masuk surga terlebih dahulu. Rakyat jelata, rakyat biasa yang sering disusahkan oleh para pemimpin-pemimpinnya, para raja-rajanya, para presidennya. Nanti rakyat yang miskin-miskin itu, asalkan dia beriman kepada Allah dan dia isi kehidupannya dengan beramal soleh, ya, dia yakin bahwa amal soleh yang dia lakukan itu semata-mata niatnya hanya ingin dilihat oleh Allah, diberi pahala oleh Allah, diridhoi Allah, kemudian Allah akan memberikan rahmatnya. Lalu dengan rahmat Allah itulah mereka, orang-orang yang miskin itu yakin Allah akan memasukkan mereka ke dalam surga. Bahkan sekali lagi 500 tahun sebelum orang-orang kaya masuk surga, mereka sudah berada di surga. Itulah sebabnya Nabi Muhammad SAW sampai berdoa kepada Allah, Allahumma ahyini miskinan, Allahumma ya Allah ahyini, hidupkanlah aku ya Allah miskinan, dalam keadaan miskin atau sebagai orang miskin. Nabi itu loh Pak, bukan minta jadi orang kaya dalam berdoa, minta dijadikan oleh Allah hidup sebagai orang miskin. Opo tumon kata orang Solo. Opo tumon itu bahasa sini apa jadinya ya? Enggak ada bahasa Indonesianya tuh opo tumon. Apa ada orang yang berdoa begitu itu di antara kita manusia yang hidup di masa sekarang? Kebanyakan tuh kepingin jadi orang kaya. Sudah kaya bingung lagi dia, saking banyaknya kekayaannya, nyalon jadi presiden atau jadi capres atau jadi caleg. Habis duitnya karena memang itu bohong-bohongan.
Ya, jadi saudara sekalian, jangan tertipu oleh dunia ini, sibuk dengan sesuatu yang tidak perlu kita sibuk di situ. Marilah kita sibuk dengan sesuatu yang itu perlu kita lakukan. Sholat itu sibuk, harus kita sibukkan diri kita dengan sholat. Pakai waktu hidup kita ini untuk sholat, karena sholat adalah amalan yang paling utama, yang pertama kali akan ditanya di hari kiamat oleh Allah. Waktu memeriksa seorang manusia, hei malaikat, periksa orang ini sholatnya bagaimana? Baik ya Allah, nilainya baik. Oh baik, ya sudah masukkan dia ke surga sana. Enggak ditanya yang lain. Kalau dia malaikat jawabannya, ya Allah, nilainya jelek ini sholatnya ini. Kalau begitu periksa sholat sunatnya, ada enggak dia mengerjakan sholat sunnah? Sholat sunnahnya dia kerjakan cuma kadang-kadang, kalau Ramadan aja kayak kita ini. Ya. Kalau di luar Ramadan enggak mau sholat, enggak suka sholat sunnah. Kalau gitu periksa lagi dia, sedekahnya ada enggak? Ada ya Rasulullah, ada. Ya ada ya Allah, sedekahnya. Tapi cuma kadang-kadang aja dia sedekah. Banyak kali dia tidak sedekah. Padahal Rasulullah SAW mengatakan tidak ada satu matahari sekalipun terbit, tiada matahari terbit sekalipun kecuali kita ini disuruh oleh Rasulullah SAW untuk sedekah. Setiap hari harus sedekah. Tidak boleh, pokoknya tiada hari tanpa sedekah. Nah saya miskin, nggak bisa sedekah. Loh, kamu ngasih uang pada istrimu itu sedekah. Kamu ngasih uang pada anakmu itu sedekah itu. Kamu ngasih uang kepada pembantumu itu sedekah, dan seterusnya. Ya sudah. Jadi saudara, Nabi mengatakan, ini hadis ini diriwayatkan oleh Tirmidzi dan derajatnya hasan sahih ya, kalau tidak salah kemarin ini hasanun sahihun. Hadis sahih malahan. Imam Tirmidzi mengatakan hadisun sahihun, ini hadis sahih ini sama dengan riwayatnya Al-Bukhari, Muslim. Jadi orang miskin akan masuk surga terlebih dahulu sebelum orang-orang kaya 500 tahun. Bayangkan Pak, 500 tahun. Seorang kaya waktu di dunia menjadi presiden paling lama sekarang ini 10 tahun. Ada yang pengen tambah satu periode enggak dikabulkan, marah. Terus belot. Ada kan orang yang kayak begitu kan? Di negeri sana loh, bukan di sini Pak. Negeri non jauh di sana, bukan tempat kita sini, bukan. Ya. Jadi saudara, orang berkuasa paling 10 tahun, atau Pak Harto lah, presiden kedua kita. Atau presiden pertama kita, Insinyur Soekarno, yang di depan sidang MPRS menyatakan bahwa dia kepingin menjadi presiden seumur hidup. Dinobatkan menjadi presiden seumur hidup. Belum sampai seumur hidup sudah digulingkan. Bukan digulingkan, diganti sama Soeharto. Soeharto berkuasa, Presiden Soeharto almarhum, di awal-awal pemerintahannya memang agak-agak sedikit keras kepada umat Islam, tapi di belakangnya di akhir hayatnya dia sebenarnya mulai lunak kepada orang Islam dan dia meninggal dalam keadaan baik. Masya Allah, Pak Soeharto. Ya, beliau 32 tahun memimpin. 32 tahun dibandingkan dengan 500 tahun itu enggak ada apa-apanya Pak, Bu. Makanya kita ini enggak usah berdoa kepada Allah seperti Rasulullah SAW. Allahumma ahyini miskinan, ya Allah, hidupkanlah aku dalam keadaan miskin, hidupkanlah aku sebagai orang miskin. Enggak usah berdoa kita udah miskin kok malah enak. Dilihat dari satu sisi enak. Dilihat dari sisi yang lain, oh Pak Ustadz ini gimana sih miskin kok enak? Ya enak, di akhirat sana enak Pak, Bu. Sampai belum tahu akhirat sih, atau belum yakin sama akhirat. Makanya kadang-kadang masih belum menerima akal ini. Memang agama tidak berdasarkan akal, agama itu berdasarkan hati. Ya, memahami agama bukan dengan otak, tapi dengan hati. Jadi kalau hadis yang kemarin Nabi mengatakan bahwa orang miskin akan masuk terlebih dahulu sebelum orang kaya 500 tahun sebelum mereka masuk. Itu artinya ini hadis menunjukkan keutamaan orang miskin. Asal dia beriman. Tapi kalau dia miskin tapi enggak beriman, sholat enggak pernah, disuruh sholat enggak mau, ngaji apalagi. Ngaji kan lebih sulit daripada sholat. Suruh ngaji enggak mau, jangan minta masuk surga kalau begitu.
Ya. Syarat untuk masuk surga itu harus ngerti Al-Quran kok. Dan harus tahu isi Al-Quran walaupun tidak pandai membaca, tidak bisa pidato kayak saya ini nggak bisa. Tapi saudara ngerti ayatnya dan dijalani, ngerti ada larangan tidak dijalani, ngerti ada perintah dilaksanakan, udah cukup kok itu kok. Nggak usah pintar ngomong, nggak apa-apa. Ya, jadi saudara sekalian ini hadis yang kemarin. Sekarang kita lanjut ke hadis berikutnya. Ini masih ada 3 hadis kalau nggak salah. Hadis nomor 487 yang ada dalam kitab Riyadhus Shalihin. Wa an Ibnu Abbas dan dari sahabat Ibnu Abbas, sahabat Rasulullah SAW. Bukan hanya Ibnu Abbas, ada 2 orang yang menyampaikan hadis ini. Pertama Ibnu Abbas, wa Imran bin Husaini dan Imran bin Husain. Saya hafal nama sahabat Imran bin Husain karena dia sama dengan saya. Sama dengan saya apanya? Sakit ambeien. Punya sakit bawasir. Ini sahabat Nabi ini ada yang sakit bawasir ini, Imran bin Al-Husain. Samanya cuma sakit di ambilnya saja, tapi amalannya enggak sama, ya lebih mulia sahabat Imran bin Al-Husain. Jadi dari Ibnu Abbas dan dari Imran bin Husain radhiyallahu anhum, semoga Allah ridho kepada mereka itu kepada Ibnu Abbas, kepada Abbas dan kepada Imran. Ada 3 orang sahabat disebut di sini. Makanya radhiyallahu anhum, semoga Allah ridho kepada mereka. Mereka berdua ini meriwayatkan hadis anin nabiyyi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala, Nabi telah bersabda, Nabi pernah bersabda seperti ini. Anggun, ini bacanya apa Anggun? Oh ngajar, siapa ya? Ki Mas Huda, bacanya apa ini? Ittalaqtu. Ya wis. Bukan at-talaqtu toh. Ini kan fi'il amr ya. Bukan fi'il madhi ya toh. Ya. Ittalaqtu kata Nabi. Ittalaqtu, aku telah melihat, kata Nabi loh ini, bukan aku yang ngomong. Ittalaqtu, aku melihat, aku sudah melihat fil jannati, di dalam surga sana diperlihatkan oleh Allah kepada Nabi keadaan surga. Kita belum pernah lihat surga, makanya kita tidak kepingin masuk surga kadang-kadang. Kita tidak takut masuk neraka karena nggak pernah lihat neraka. Coba kalau kita seperti Nabi sudah pernah melihat neraka, nggak mau kita masuk neraka, kepingin masuk surga. Aku sudah melihat surga. Faro'aitu, maka aku melihat. Ini waktu peristiwa Isra Mi'raj diperlihatkan oleh Allah kepada Nabi kita. Diperlihatkan keadaan surga. Hei Muhammad, tuh lihat sana itu surga itu. Nanti tempatnya orang-orang beriman. Nanti orang beriman itu seperti itu keadaannya. Diperlihatkan penghuninya itu seperti itu, lihat tuh. Diperlihatkan oleh Allah kepada Nabi kita. Diperlihatkan lagi kepada Nabi keadaan di neraka dengan segala macam jenis hukuman atau siksaan yang ada di neraka. Diperlihatkan oleh Allah kepada Nabi kita. Ya, ittalaqtu fil jannati, aku telah melihat ke dalam surga. Faro'aitu, maka aku melihat aktsara ahliha, kebanyakan penghuninya al-fuqara, orang-orang fakir, orang-orang miskin. Ini loh Pak, hadis yang menerangkan kebanyakan penghuni surga itu orang miskin. Jadi sudah jadi orang miskin, nggak usah sedih, nggak usah susah. Wala tahzanu, wala tahinu, wala tahzanu, kata Allah. Wala tahinu, dan janganlah kalian merasa hina. Wala tahzanu, dan janganlah kalian bersedih. Wa antumul a'launa, kata Allah. Dan kalianlah orang-orang yang paling tinggi kedudukannya di hadapan Allah. In kuntum mu'minin, jika kalian adalah orang-orang yang beriman. Benar ayatnya kayak gitu. Ya, benar pora. Aku tiwas matenteng. Ya. Tadi malam aku ternyata salah ngomong aku. Ya, ulaika humus shadiqun wa ulaika humul muttaqun. Aku ngomongnya ulaika humul muflihun. Ya Allah. Itu kadang antara mulut dengan pikiran itu sok geseh, kata orang Solo bilang, enggak cocok. Karena kadang enggak sadar, enggak sinkron, lagi koslet sedikit. Jadi otak kita bisa koslet loh Pak, hati-hati loh ya. Zaman koslet beneran enggak bisa sholat sampean. Jadi saudara sekalian,
Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Ayat saya kira benar itu ya. Dalam surat Ali Imran itu ayatnya itu. Wala tahinu, janganlah kalian merasa hina, wala tahzanu, dan janganlah kalian bersedih, wa antumul a'launa in kuntum mu'minin, dan kalian adalah orang-orang yang tinggi kedudukannya di hadapan Allah jika kalian adalah orang-orang yang beriman. Benar-benar beriman loh, bukan cuma iman dengan mulut mengatakan saya sudah beriman, bukan. Al-iman, yang namanya iman itu diucapkan dengan mulut dengan kalimat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Yang ucapan ini keluar dari lubuk hatinya yang paling dalam, khalison min qalbi, ikhlas dia ucapkan dari dalam hatinya, kata Rasulullah. Kemudian dibuktikan dengan amalan-amalan anggota tubuhnya. Matanya dipakai untuk membaca Al-Quran, banyak membaca Al-Quran. Ya, telinganya dipakai untuk mendengarkan nasihat Allah, nasihat Rasulullah dari Al-Quran dan dari hadis-hadis Nabi. Kedua tangannya digunakan untuk berbuat yang baik-baik. Kedua kakinya dipakai untuk pergi ke tempat yang baik-baik. Itu perutnya diisi dengan makanan yang halal. Mulutnya dijaga, jangan sampai berkata yang membuat Allah murka. Kalau membuat pemerintah murka enggak berdosa, cuma sampai ditangkap polisi nanti. Ya. Kalau membuat Allah murka, bahaya besar itu. Ya, kita jangan sampai berkata yang membuat Allah murka. Jadi itu iman itu adalah diucapkan dengan mulut, dibuktikan dengan amal, diyakini dengan hati, kemudian dibuktikan dengan amal perbuatan anggota tubuh kita. Tuh, semuanya, mulutnya ini juga, matanya, telinganya, tangannya, kakinya, maaf burungnya. Aduh, pagi-pagi bilang burung. Ya, dipakai untuk yang halal, tidak diumbar. Ya, jadi saudara sekalian, begitu Allah dan Rasulnya mengajarkan kepada kita, ya, bahwa Nabi sudah pernah melihat penghuni surga, ternyata kebanyakan penghuni surga adalah orang-orang miskin. Kemudian kata Nabi apa? Wattala'tu, dan aku juga sudah melihat, ini wattala'tu, dan aku pun telah melihat, finnar, ke dalam neraka, faro'aitu, maka aku melihat, aktsaro ahliha, kebanyakan penghuninya, an-nisaa, para wanita. Jadi kebanyakan penghuni surga itu orang miskin, kebanyakan penghuni neraka itu perempuan. Makanya ibu-ibu yang di belakang itu, gadis-gadis, janda-janda, ibu-ibu yang masih bersuami, ibu-ibu yang sudah enggak bersuami, sudah jadi janda, ya, dan putri-putri, anak gadis-gadis, remaja-remaja di belakang itu. Jadilah kalian semuanya, antunna, kalian jadilah semuanya ibu-ibu, perempuan-perempuan yang beriman dan beramal soleh, supaya tidak menjadi penghuni neraka, karena kebanyakan penghuni neraka adalah perempuan. Tuh, hati-hati jadi perempuan itu. Nah, ini hadis yang ke-687 ya, yang menerangkan bahwa itu loh keutamaan jadi orang yang miskin. Nah, orang yang miskin pasti zuhud sudah, dia enggak punya apa-apa kok. Ya. Orang kaya zuhudnya susah, bisa juga zuhud. Zuhud itu bukan berarti kalau kita punya mobil harus mobil yang jelek gitu loh. Kalau punya motor harus motor yang jelek, bukan berarti begitu. Kalau pakai baju harus baju yang jelek, bukan begitu. Pakai baju bagus juga bisa kok. Zuhud itu hatinya itu loh. Hatinya jangan terikat kepada dunia. Hatinya jangan tergantung kepada dunia. Kalau ada duit mau beramal, kalau nggak ada duit nggak beramal. Itu namanya kita belum zuhud. Kerja di masjid ini nggak dibayar. Ibu-ibu itu loh, tiap hari itu loh masak. Siapa yang bayar mereka itu? Enggak ada, aku enggak kasih bayaran sama mereka kok. Malah dikasih makanannya oleh ibu-ibu itu aku tiap hari. Enggak masak karena yang masakin ya karena tiap hari dikasih, aku setiap hari tanya, "Pak, masak apa?" Kada usah. Nah, sore selalu disediakan sama ibu-ibu itu. Ibu itu pada masak, siapa yang bayar mereka? Enggak ada. Tapi mereka dengan ikhlas
tulus itu begawe. Sampean aja yang enak tinggal makan, ngotorin tempat, nggak mau nyapu, nggak mau cuci piring, ya kan? Iya, ngomong aja sudah terus terang. Harusnya tuh makan, cuci piring sendiri masing-masing. Tapi ya itu nggak mungkin karena tempatnya nggak ada. Ya wis kita maklumi. Kita suruh orang nyuci. Nah sampeyan urunan bayar, mestinya begitu. Bayar serupiah ae lho, serupiah wong 100 kak 100 rupiah. Bayar 1 rupiah atau 1.000 rupiah gitu. Satu orang itu loh, kalau 250 orang masing-masing bayar 1.000 rupiah kan 250.000. Kasihkan tukang cuci piring, seneng banget itu. Cuma cuci piring gini, aku juga bisa kok cuci piring kok. Gampang. Jahit yang aku nggak bisa jahit. Jahit pakai mesin jahit itu loh, jedit. Aku pernah nyoba kok malah kena jarum jahit itu. Astagfirullah, gimana sih kok bisa jahit itu, ibu-ibu pinter banget, aku kok nggak bisa. Kalau jarum suntik, nah sini sampai tak suntik mananya boleh. Mau suntik matanya pun aku bisa. Mau suntik giginya, mulutnya, apanya semua aku bisa. Tapi kalau jarum jahit aku minta maaf, angkat tangan. Kalau jarum suntik itu mainanku memang, kerjaanku. Jadi saudara sekalian, mari kita menjadi orang yang menjaga diri kita, jangan sampai menjadi kebanyakan penghuni neraka. Dan kalau bisa juga jangan menjadi kebanyakan dari orang kaya yang nanti akan masuk ke dalam surganya belakangan. Kita minta kepada Allah, seandainya Allah memberi kita kekayaan yang banyak, kita syukuri nikmat kekayaan itu dengan apa? Dengan kita gunakan beramal untuk mencari ridho Allah. Dan itu susah, Pak. Gak semua orang kaya bisa berbuat seperti itu. Ngomongnya aja gampang, tapi prakteknya tidak gampang. Ini hadis sahih muttafaqun alaih, diriwayatkan Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim min riwayat Ibnu Abbas, dari riwayat Ibnu Abbas, wa rawahul Bukhari, dan telah meriwayatkan juga hadis ini Imam Warawahul Bukhari Aidon, dan telah meriwayatkan hadis ini juga Imam Al-Bukhari Aidon juga min riwayat Imran bin Al-Husain, dari riwayatnya sahabat Imran bin Al-Husain. Ini alamannya ada di footnote nomor 1 ini. Nah ini kalau mau cari kitabnya ada nih di Sahih Bukhari di hadis nomor 3241, di kitab Sahih Muslim di hadis nomor 2737, di kitab Bukhari yang lainnya di hadis nomor 6449 ya. Berikutnya nomor 488, Wan Usamah bin Zaidin, dan dari sahabat Usamah bin Zaid radhiyallahu anhuma, semoga Allah ridha kepada keduanya, anin nabiyyi, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qol, Nabi telah bersabda, kumtu, aku pernah berdiri, kata Nabi, ala babin, pada pintu al jannati, surga. Aku pernah berdiri di pintu surga, kata Nabi. Fakana, maksudnya memang Allah menyuruh malaikat Jibril membawa Nabi ke pintu surga. Nah, terus pintu surga itu kayak apa? Jangan tanya aku juga nggak pernah lihat kok. Nanti kita semua lihat kalau sudah sampai di sana. Ya, jadi aku dulu pernah berdiri di pintu surga. Fakana, maka ternyata adalah ammatu man dakhalaha, ammatu umumnya, kebanyakannya, man orang yang dakhalaha memasukinya, kebanyakan orang yang memasuki surga ternyata al-masakinu, orang-orang miskin. Ini kalau tadi yang di atas ittala'tul jannata fa idza aktsaru ahlihal aksaru ahlihal fuqara, ini tadi aku pernah melihat surga, ittala'tu fil jannati, aku pernah melihat surga, fara'aitu aksaru ahliha al fuqara, maka aku melihat kebanyakan penghuninya orang-orang miskin. Di bawah bunyinya, di hadis berikutnya bunyinya Nabi mengatakan, kumtu ala babil jannah, aku pernah berdiri di pintu surga, fakana, maka ternyata adalah ammatu man dakhalahal masakin, kebanyakan orang yang memasuki surga adalah orang-orang miskin. Jadi orang miskin itu orang yang diutamakan oleh Allah, karena mereka disuruh masuk surga duluan. Kamu masuk surga duluan sana. Kenapa? Karena enggak banyak pertanyaan. Enggak ada pertanyaan. Dulu kamu waktu hidup ku beri hidup, kamu ku beri harta toh?
Kamu pakai untuk apa hartamu? Iya ya Allah, Engkau beri harta kepada saya, tapi harta saya cuma sedikit. Saya nggak pernah bisa sedekah ya Allah. Oh iya, kamu orang miskin itu kok ya. Ya sudah, kamu pergi masuk surga sana duluan. Gitu Pak. Kalau orang kaya di stop dulu, tanya dulu nih hartanya dari mana ini? Digunakan untuk apa harta kamu selama hidupmu? Kamu dapat dari mana harta kamu itu dan kamu gunakan untuk apa? Pertanyaan ada dua. Kalau untuk harta, kalau untuk ilmu, kamu dulu kamu beri ilmu, kamu gunakan ilmu untuk apa? Untuk mengacau perhitungan pilpres, mengacau sirekap, wah wes kena itu nanti. Dikasih ilmu IT kok untuk membohongi. Kalau ternyata berita itu benar, nah, itu kan masih berita, perlu dibuktikan. Sebentar lagi nih sidang MK tanggal 27. 27 itu hari apa? Hari Selasa, ya, ya hari Selasa ya. Hari Rabu. Hari ini gerhana ya, hari ini ya. Hari ini gerhana ya. Siapa yang imami nanti ya? Siapa ya yang imami nanti ya? Pak Amir boleh ya? Kalau saya sibuk di sana, ini kayaknya tanda-tanda gerhana sudah mulai kelihatan ini. Gelap ini. Habis duhur. Jamnya jam 11 toh. Nah saya khawatir jam 11 itu saya masih kerja. Kerja di sana kan jam 11 kan pakai neon. Masih bisa nyuntik gitu loh Pak. Nah kecuali kalau nggak ada orang yang datang berobat, karena hari Senin biasanya banyak yang berobat biasanya. Kalau yang sedikit yang berobat ya saya akan datang ke sini. Tapi siap-siap aja Pak Amir. Ngimami bacaan, biasaan ya kita ini kan tingkatannya tingkatan orang sampit lah, bukan orang Mekah. Ya, kalau orang Mekah saja Imam Masjidil Haram itu ngimami sholat gerhana itu baca surat Al-Qamar sama surat An-Najm rakaat pertama. Surat rakaat pertama kan ada 2 kali ruku kan? Ruku ya ada 2 kali ruku kan? Ruku yang pertama baca surat An-Najm, bangkit dari ruku, lalu baca surat Al-Qamar. Terus sujud. Nanti bangkit yang kedua surat di belakangnya. Gitu aja kok 2 surat. Kita juga boleh baca juz amma 4 surat itu, 2 surat di depan, 2 surat di belakangnya. Atau 4 surat di rakaat pertama, 4 surat rakaat kedua kalau berani. Ya, kalau mau, terserah kemampuan jamaahnya ya. Jadi kalau khutbahnya ya cuma ngasih keterangan aja bahwa dibacakan hadis Nabi bahwa gerhana adalah ayatani min ayatillah. Innal qala Rasulullah SAW apa hadisnya? Innal khasaf. Ya, sesungguhnya gerhana itu ayatani ya, gerhana bulan dan berganti matahari itu 2 ayat dari ayat-ayat Allah, 2 tanda kekuasaan Allah dari ayat-ayat dari tanda-tanda kekuasaan Allah yang banyak. Nah, yang penting kalau kita mau sholat gerhana dari rumah siap bawa uang untuk sedekah. Karena di waktu sholat gerhana itu yang penting kita sholat, kemudian kita sedekah setelah saya sholat, imamnya pidato, sampean sedekah. Nanti ada yang kayak sholat Id itu loh, ada yang bawa kelontongan atau apa gitu keliling jamaah ini, ya kotak gitu, sedekah. Semampunya sebisanya kasih sedekah. Karena itu amalan yang utama di waktu terjadi gerhana. Terus banyak istighfar, banyak minta ampun, berdoa. Imamnya memintakan ampun untuk semuanya. Ya, begitu. Nah, kembali ke sini. Jadi mari kita menjadi orang yang berusaha bisa masuk ke dalam surga lebih dulu. Ya, mau enggak mau ya jadi orang miskin kalau kepengen masuk surga lebih dulu. Atau jadi orang kaya tapi hartanya dihabiskan untuk yang baik-baik, untuk kebenaran, untuk menjalankan kebenaran. Jangan untuk menipu, jangan. Wa ashabul jaddi, sedangkan pemilik kekayaan kata Nabi, pemilik kekayaan itu mahbusun, mereka masih tertahan, masih ditahan. Kamu orang kaya tunggu dulu, kamu belakangan masuk surganya tunggu dulu kamu. Ini orang-orang miskin yang dulu masukkan dulu. Aku membayangkan tuh kira-kira seperti waktu umroh kemarin kita itu umroh itu mau melihat raudhah, mau masuk ke raudhah itu antri kan, baris panjang itu.
Nah, itu kan ada beberapa orang yang kadang-kadang oleh askarnya itu, polisi-polisinya itu, ya, disuruh masuk duluan. Mungkin ada hubungan kedekatan atau apa gitu, masuk duluan. Kan enak itu didulukan gitu. Yang lain masih tunggu dulu. Nah, nanti yang dibegitukan oleh Allah itu orang-orang miskin. Orang-orang miskin aja kamu masuk dulu. Nah, orang kaya kamu tunggu dulu kamu. Mereka mahbusuna kata Rasulullah. Dia ditahan. Ghaira selain anna bahwasanya ashaban nar, bahwasanya penghuni-penghuni neraka qad umira, sungguh setelah diperintah bihim kepada mereka ilan nar, ke neraka. Jadi saudara sekalian, menurut hadis muttafaqun alaih yang diriwayatkan Imam Al-Bukhari dan Muslim ini, hadis sahih sekali ini, nanti proses masuknya orang ke dalam surga atau neraka itu pertama kali orang-orang yang masuk neraka dimasukkan dulu ke dalam neraka. Habis semuanya dimasukkan neraka, baru penghuni surga. Calon-calon penghuni surga ini masih melalui proses lagi nanti. Dari padang mahsyar mereka akan berjalan menuju surga, dan perjalanannya itu kalau tidak salah ingat itu ratusan tahun juga itu. Jalan kakinya dari padang mahsyar menuju surga. Saya nggak bisa bayangkan kayak apa itu. Waktu kita berdiri di padang mahsyar, kita berdiri loh Pak, nanti nggak ada kursi Pak, nggak ada. Walaupun sampean punya kursi di DPR, nanti di sana nggak ada kursi DPR, nggak ada. Berdiri sampean, nggak peduli mau presiden, mau anggota DPR yang terhormat, mau hakim Mahkamah Konstitusi, hakim Mahkamah Agung atau siapapun lah yang punya kursi enak itu, nanti di sana berdiri di padang mahsyar dan panas sekali di sana. Matahari didekatkan sampai jaraknya 1 mil kata Rasulullah. Gak ada payung, gak ada. Hanya 7 macam manusia yang dipayungi oleh Allah dengan payungnya Allah. Sab'atun kata Rasulullah, ada 7 macam golongan manusia yang yudhilluhumullah, Allah akan menaungi mereka yauma, di hari la zilla, tidak ada lagi naungan, tidak ada lagi payung, illa zilluh, kecuali payungnya Allah, kecuali naungannya Allah. Payung Golkar, payung Demokrat, payung PKS, payung PDIP semua enggak ada lagi sudah Pak. Amblas semuanya sudah, mereka hilang semuanya. Ya, jadi yang ada cuma payungnya Allah. Siapa 7 orang manusia tadi? Imamun adil, 1 imam atau pemimpin yang adil. Yang kedua siapa? Nanti hadis yang lain ya. Jadi imam yang adil, ada lagi rajulun tasaddaqa, seseorang yang bersedekah biyaminihi, dengan tangan kanannya, yang layar simaluhu kau kama qala Rasulullah SAW, yang tangan kirinya tidak melihat kalau tangan kanannya sedekah. Atau rajulani yang tahaba fillah, 2 orang manusia yang saling mencintai karena Allah. Ya, atau rajulun yang muallaqah, yang qalbuhu muallaqatun bil masajid, seseorang yang hatinya terikat, tergantung kepada masjid, hatinya selalu ingat masjid. Atau rajulun, seseorang yang dia takut kepada Allah, di malam hari dia berdoa kepada Allah karena takutnya kepada Allah terhadap dosa-dosanya yang pernah dia lakukan, sampai dia menangis. Seseorang yang menangis di malam hari yang sepi, yang tidak ada yang tahu dia sedang menangis. Dia menangisnya bukan karena nggak punya duit atau karena kesakitan, bukan. Karena takut kepada dosa-dosa yang telah dia lakukan. Dia takut pembalasan dari Allah. Lalu dia menangis di malam yang sepi. Itu manusia gitu yang akan dinaungi nanti. Ada 7 manusia ya. Nanti kapan-kapan kita bacakan lagi hadisnya. Jadi yang penting di sini saudara sekalian, kalau penghuni neraka sudah dimasukkan, giliran penghuni surga. Orang-orang miskinnya dulu disuruh masuk surga, habis yang kaya masih tertahan 500 tahun nunggu antrian. Antri kok 500 tahun. Masya Allah. Ya. Nah, nanti baru penghuni surga yang kaya-kaya masuk surga. Ini ada keterangan nih. Wal jaddu, yang namanya al-jad, ashabul jad itu al-hadzu wal ghina, bagian dan kekayaan. Jadi ashabul jad
orang yang punya bagian besar di dunia ini atau yang punya kekayaan banyak nanti mahbusun, ditahan, tertahan, tidak bisa masuk surga dulu. Nunggu orang-orang miskin yang masuk surga, habis semuanya masuk surga, baru orang kaya dipersilahkan masuk surga. Nah, itu dikatakan ini waqad sabaqo, dan sungguh telah lewat bayanu hadal hadis, penjelasan hadis ini fi babi, dalam bab fadlid dhafati, keutamaan orang miskin, keutamaan orang lemah, kaum du'afa. Jadi jadi orang miskin itu dalam Islam ada kemuliaannya. Orang miskin itu oleh Allah dimuliakan asalkan dia miskin tapi beriman ya kepada Allah dan selalu beramal soleh, rela ridho dengan takdir-takdir Allah. Itu orang miskin yang beriman yang kayak begitu itu. Berikutnya nomor 489, wa Nabi Hurairah, dan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, anin nabiyyi, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, Nabi pernah bersabda sebagai berikut: asdaku kalimatin, sebenar-benar kalimat, sebenar-benar ucapan, kalimat yang qalaha, telah mengucapkannya, syairun, seorang ahli syair, ahli syair. Ucapan yang paling benar dari seorang ahli syair, ahli syair, ahli syair, ya, itu adalah kalimatul labid. Ucapannya Labid atau kalimat yang diucapkan oleh seorang yang bernama Labid. Apa ucapannya dia? Ini bukan Al-Quran, ini bukan hadis. Ini ucapan ahli syair. Kalau di sini namanya, kalau zaman sekarang namanya ahli apa ya? Ahli sastra, sastrawan. Ucapan seorang sastrawan atau penggubah lagu, ya, atau apalah namanya itu, pencipta lagu. Jadi ucapan ahli syair yang paling benar adalah ucapannya Labid itu, kata Nabi. Karena apa? Labid ini terkenal sebagai tukang syair, ahli berpantun, ahli bersyair, dan syairnya yang paling disukai oleh Nabi adalah syair yang berbunyi begini: ala kullu syai'in ma khalallaha batil, kata dia. Ala, ketahuilah, ingat-ingatlah, kullu syai'in, segala sesuatu, ma, yang apa saja, khalallah, selain Allah, itu batilun, adalah sesuatu yang batil. Batil itu lawannya kebenaran. Jadi kalau yang disukai oleh Allah adalah al-haq, kebenaran, yang dibenci dan dimurkai adalah al-batil. Nah, penyair ini mengatakan, ketahuilah segala sesuatu yang selain sangkut pautnya dengan Allah itu sesuatu yang batil. Kita hidup di dunia ini, Pak, Bu, disuruh oleh Allah untuk beribadah kepada Allah. Beribadah kepada Allah dengan cara apa? Dengan cara ajaran agama Islam. Tidak boleh pakai cara yang lain. Ya, boleh pakai agama yang lain, tidak boleh. Kalau Allah maunya begitu. Kalau orang nggak mau begitu, dia mau pakai agama lain, ya silakan dia pakai. Tapi nanti sama Allah nggak akan ngurusi, karena dia tidak mengikuti kemauannya Allah. Allah maunya manusia beribadah kepada Allah dengan caranya Allah. Dan cara ibadah kepada Allah namanya adalah cara al-Islam. Ya. Jadi kalau kita hidup tidak memakai sistem Islam, kita pakai sistem yang lain, itu batil. Ini sampai ke sana, Pak, Bu. Jadi ketahuilah segala sesuatu selain Allah itu adalah batil. Ini hadis sahih riwayat muttafaqun alaih, Bukhari dan Muslim. Yang terakhir kedua ini 490, wa ana Aisyah, dan dari Aisyah radhiyallahu anha, semoga Allah ridha kepadanya. Aisyah istri Nabi yang sangat disayangi, dicintai oleh Nabi, dan satu-satunya istri Nabi yang janda, yang gadis, itu cuma Aisyah. Qalat, Aisyah pernah berkata, ma syaba'a alu Muhammadin, tidaklah pernah kenyang keluarga Muhammad sallallahu alaihi wasallam min hubzi sa'irin, dengan atau dari memakan roti gandum, ya, yauma ini, 2 hari mutatabi'aini berturut-turut, hatta kubido, sampai beliau wafat, sampai beliau dicabut nyawanya.
Jadi Aisyah loh, istri Nabi loh ini, yang paling tahu kehidupan Nabi karena orang paling dekat dengan Nabi dan istri yang paling dicintai oleh Nabi sesudah Khadijah radhiyallahu anha. Aisyah istri Nabi mengatakan, tidak pernah keluarga kami, keluarga Rasul itu 2 hari berturut-turut makan roti, nggak pernah. Masya Allah. Lah kita ini jangankan 2 hari, seminggu berturut-turut bisa kok makan roti tok. Bisa. Keluarga Nabi itu loh Pak, makannya itu sampai makan roti gandum tuh nggak pernah 2 hari berturut-turut. Masya Allah. Tidak pernah makan kenyang 2 hari berturut-turut karena makan roti. Lah kita bukan hanya makan roti Pak, roti cuma snack aja itu, wadai-wadai itu. Masih ada gulai, nasi gulai kemarin itu. Masih ada lagi apa lagi ya Allah ya Rahman. Kita ini sudah lebih beruntung daripada Nabi Muhammad SAW ini. Keluarga Nabi ini loh, begini kehidupannya. Kenapa? Karena beliau tahu dunia ini gak ada artinya kok. Yang penting itu akhirat sana. Ada banyak harta dipakai untuk sedekah, dipakai untuk keperluan keluarganya seperlunya saja. Itu Nabi kita itu kayak begitu tuh ngajarinya itu. Kita kan belum bisa seperti Nabi semuanya ini, kan? Yang ngomong juga belum bisa ini. Sama kita semuanya ini. Nah, sampai di sini ada lagi satu hadis, ini hadis, masih ada 2 hadis lagi ternyata. Habis itu baru habis. Nah ini ya. Jadi 2 hadis lagi saya lanjutkan. Hadis nomor 491 ya. Apa ini? Wa fi riwayatin, dan dalam sebuah riwayat yang lain perkataan Aisyah radhiyallahu anha sebagai berikut. Masaba'a alu Muhammadin, tidaklah pernah kenyang keluarga Muhammad sallallahu alaihi wasallam mundu qadimal Madinah, semenjak beliau datang ke kota Madinah, semenjak beliau hijrah meninggalkan Mekah ke Madinah, semenjak beliau hijrah beliau tidak sampai hatta kubido, sampai beliau wafat. Itu tidak pernah semenjak beliau datang ke Madinah itu tidak pernah merasa kenyang keluarga Muhammad min ta'amil burri, dari karena memakan gandum ya, yang selama salayalin, bukan 2 malam 2 hari, tapi 3 malam. Tidak pernah sampai 3 malam, tidak pernah. Paling cuma 1-2 hari saja kenyang. 3 malam berturut tidak pernah. Salayalin tibaan, 3 malam berturut-turut makan terus sampai kenyang, nggak pernah keluarga Muhammad mengalami seperti itu. Itu sejak beliau datang di Madinah hatta kubido, sampai beliau wafat. Hadis yang terakhir nomor 503, wa Aisyah, dan dari Aisyah radhiyallahu anha semoga Allah ridho kepadanya, qalat Aisyah berkata, tuwfiya, telah diwafatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa dir'uhu, dan baju besi beliau, baju perangnya marhunatun, dalam keadaan tergadai. Baju perangnya itu tergadai karena digadaikan oleh Nabi inda Yahudiyin, pada seorang Yahudi. Jadi di Madinah kan ada orang Kristennya, ada orang Yahudinya. Tapi Nabi hidup berdampingan damai dengan orang Yahudi dan orang Kristen. Di awal-awal beliau hidup di Madinah, sampai kemudian beliau dikhianati oleh orang Yahudi, lah terjadilah perang karena beliau dikhianati oleh orang-orang Yahudi. Terjadi perang itu, perang dengan orang Yahudi di Madinah. Jadi beliau Nabi itu, kata Aisyah, diwafatkan dalam keadaan baju besinya masih tergadai, belum ditebus. Kenapa kok sampai baju besinya digadaikan? Karena beliau nggak punya uang. Untuk apa digadaikan? Beliau digadaikan inda Yahudiyin, pada seorang Yahudi. Untuk apa? Fi salasina so'an, digadaikan untuk mendapatkan pada salasina so'an 30 sok min syairin, dari tepung gandum. Hanya untuk membeli tepung gandum sebanyak 30 sok. Kalau 1 sok itu kita anggap 2,5 kilogram, 30 sok berarti berapa Pak? Kalau 1 sok itu 2,5 kilogram, 30 sok itu berarti berapa? 7
75 kilo hanya untuk mendapatkan gandum sebanyak 75 kilogram. Nabi kita enggak punya uang, padahal beliau perlu ngasih makan istrinya, keluarganya. Beliau gadaikan baju besinya, kemudian beliau wafat dalam keadaan belum ditebus baju besinya. Kayak begitu itu Rasulullah SAW keadaan meninggalnya. Kalau pemimpin sekarang Pak, jangan tanya. Belum meninggal, baru pensiun, hartanya dihitung oleh apa tuh? LPHKN itu apa tuh? Namanya itu. LHKPN. Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara ya. LHKPN. LHKPN-nya dia sebelum menjadi menteri berapa, setelah jadi menteri selesai berapa, sebelum jadi presiden berapa, habis jadi presiden berapa. Pasti lebih banyak Pak, wis pasti. Itu aja yang dilaporkan. Yang enggak dilaporkan juga ada itu. Malah lebih banyak yang enggak dilaporkan, karena kalau dilaporkan kena pajak. Tuh. Nah Nabi kita Muhammad SAW manusia yang paling mulia. Itu Sayyidul Anbiya wal Mursalin, beliau pemimpin para nabi dan rasul di surga nanti, dan orang yang pertama kali masuk surga, yang membuka pintu surga untuk umatnya ya Nabi Muhammad SAW itu. Beliau itu mati wafat dalam keadaan gak punya apa-apa Pak, kemarin sudah dibacakan hadisnya, dan beliau malah masih menggadaikan baju besinya hanya untuk makan. Lah kita ini masih bisa makan, gak bersyukur sama Allah kita, belum bersyukur sebagaimana mestinya. Masya Allah, kana wa malam yasalam yakun. Jadi saudara sekalian, marilah kita ubah kehidupan kita yang selama ini kita merasa kurang terus. Marilah kalau memang betul-betul kurang, kita minta kepada Allah saja. Jangan minta kepada Pak Bowo kalau sudah jadi presiden nanti. Jangan, gak akan didengar, gak akan dikasih. Sampai mencret, sampai minta, sampai nangis darah, gak akan dikasih. Ngandel omongan saya ini, dengar kalau gak percaya. Mereka gak akan peduli sama kita kok. Kalau udah berkuasa lupa sama kita. Tuh. Cari uang ya cari uang sendiri kita, susah sendiri. Tuh. Mau salahnya sendiri sampean pilih-pilih. Coba kalau sampean nggak pilih-pilih, ya nggak menderita ya. Yang bikin menderita yang sampean pilih juga kok. Ya udah rasain aja. Nanti kalau hidupnya susah, joget aja sampean. Nah gitu, udah. Wis, gitu aja ya, paham ya? Ya, mudah-mudahan Allah memaafkan dan mengampuni semua dosa dan kesalahan kita. Juga mengampuni dosa kesalahan para pemimpin kita. Ya Allah, sadarkanlah para pemimpin kita. Sadarkanlah Pak Prabowo dan Pak Jokowi dan semua menteri-menterinya supaya mereka ingat kepada rakyatnya yang miskin, yang masih banyak. Ya Allah, berilah kami pemimpin yang benar-benar sayang kepada rakyatnya dan melindungi rakyatnya dengan sebenar-benarnya dan memberi kepada rakyatnya seadil-adilnya dalam kesejahteraannya dan yang lain-lainnya. Dan semoga kita semua ibadah kita diterima oleh Allah dan kita semua dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang istiqomah di jalan Allah dan mati dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Wa aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.